Tentang mental kerumunan. Sebenarnya tadi malam tuh juga udah apa ya, melayang-layang gitu di benakku waktu kita sesi awal itu. Cuman karena semalam tiba-tiba suamiku pulang jadi buyar semua gitu. Oke. Jadi sebenarnya soal mental kerumunan. Jadi kalau bicara tentang mayoritas, minoritas gitu. eh, Mental kerumunan ini berarti kan kita bicara tentang mentalitas gitu. Jadi kalau mentalitas itu bisa terjadi atau menimpa siapapun gitu ya, tidak peduli tempatnya. Jadi kita tidak bicara tempat, tapi kita bicara mentalitas. Artinya kalau kita mau bahas tentang mayoritas, apakah melulu mayoritas itu adalah mereka yang di luar sana dan minoritas itu adalah kita sebagai kaum yang bisa dikatakan jumlahnya jauh lebih sedikit daripada mereka yang di luar gitu. Ternyata kalau bicara mentalitas berarti tidak berbicara tempat, berarti di dalam kita yang menurut kita ini minoritas, di dalam minoritas juga pasti ada mayoritas gitu. Karena akan selalu terbelah terus terbelah gitu, terbelah mayoritas minoritas, di dalam minoritas ada mayoritas lagi, di dalam minoritasnya lagi ada mayoritasnya lagi, begitu sampai pada lapis yang paling sedikit gitu ya, paling dalam gitu. Yang membedakan apa? Yang membedakan tentu saja kesadaran gitu. Jadi apakah di dalam sini di komunitas kita gitu, apakah tidak ada mental kerumunan? Ya pastinya ada, karena itu hampir apa ya, di semua lini kehidupan gitu pasti ada yang namanya kaum mayoritas dan minoritas gitu. Kenapa kok pasti terbentuk mayoritas? Ya karena manusia punya hasrat untuk berkelompok, punya hasrat untuk menjadi seragam dengan yang lain gitu, menjadi sama dengan yang lain, punya hasrat untuk apa ya, temennya banyak gitu. Itu sebenarnya upaya untuk menenangkan diri sih, upaya untuk kita ini tidak dianggap sesuatu yang berbeda, tidak dinotis sama orang lain sebagai sesuatu yang aneh gitu, sesuatu yang berbeda, yang mainstream gitu. Itu kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar yang bisa positif, bisa juga negatif. Negatifnya adalah dari mayoritas. Mayoritas itu membuat kita secara perlahan kehilangan kesadaran. Kenapa? Ya karena cukup mengikuti banyak orang saja di dalam mayoritas itu. Oh, aku masih menjadi bagian dari mayoritas kok. Oh, aku tenang. Oh, aku tanpa konflik. Oh, aku aman gitu. Nah, ketika udah sampai di titik itu, maka otomatis kesadaran kita lama kelamaan akan menurun gitu. Kalau kesadaran menurun, ya otomatis kepekaan kita terhadap kebenaran juga akan menurun gitu. Ketika ada pelanggaran dari kebenaran, ya kita memaklumi itu. Kenapa? Karena wah toh banyak kok yang melakukan itu gitu, toh banyak kok temennya, ya udahlah gitu. Jadi ukuran kebenaran adalah banyak dan tidaknya orang yang melakukan, bukan bersumber pada hukum aturan Tuhan kayak gitu. Jadi kalau Tuhan itu bilang ini boleh, ini tidak boleh, ini benar, ini tidak benar, tapi ketika yang salah itu diikuti banyak orang dan dilakukan oleh banyak orang, manusia hari ini akan bimbang gitu. Bimbangnya di situ, dia berani nggak ambil langkah gitu untuk straight lurus megang prinsip gitu. Ya manusia-manusia berprinsip hari ini kan lahir daripada karakter yang sudah ditempa berkali-kali gitu. Nggak bisa kayak apa ya, serta merta kita ini terus apa namanya, berani mengambil jalan yang berbeda dalam artian kita berpegang teguh pada prinsip yang kita imani kayak gitu. Nggak bisa semudah itu gitu. Jadi menjadi minoritas itu butuh keberanian.
Karena menjalankan kebenaran itu butuh keberanian. Oh, mau main puzzle? Ya, oke. Gitu. Jadi apa ya? Di dalam minoritas itu ada, nggak apa-apa nak, udah sini. Iya, jangan ya. Oke. Di dalam minoritas itu juga ada karakter-karakter yang sedang dibentuk gitu. Jadi kita apa ya, jangan terburu-buru, oh kalau mayoritas itu yang di luar, kalau minoritas itu kita. Di dalam minoritas itu ada masih ada mayoritas lagi gitu. Kita termasuk mereka yang mentalnya kerumunan ataukah sudah punya kesadaran yang lebih tinggi gitu untuk menjalani kehidupan ini, tidak berdasarkan ukurannya banyak atau tidaknya orang yang melakukan, tapi memang karena itulah yang diperintahkan Tuhan, itulah hukum Tuhan, itulah ilmu Tuhan. Untuk sampai ke tahap itu prosesnya memang panjang sekali, dan beruntung seperti kita ini ya, di saat orang tua yang lain oke, ya udah aku ngikut aja lah, aku jalan sesuai dengan apa yang udah dijadwalkan, diberikan dan lain sebagainya, tanpa berusaha untuk kayak gini. Kita ini kan, apa pentingnya sih bahas tentang hakikat pendidikan, apa pentingnya sih bahas tentang visi pendidikan, bla 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 dan lain sebagainya, dalam rangka kita meningkatkan kesadaran gitu dalam hal pendidikan anak ya, supaya apa, supaya kita ini tidak menjadi bagian dari orang-orang yang bermental kerumunan itu tadi gitu. Balik lagi bahwa semua yang kita perbuat itu kan akan dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kita melakukannya tanpa sadar, alangkah merugi sekali gitu, karena kita mempertanggungjawabkan sesuatu yang tidak kita sadari kita melakukannya. Itu kan hal yang gimana ya, buat aku sih rugi ya gitu, karena kita punya kesempatan untuk melakukan itu tapi melakukannya tanpa sadar, sehingga ketika dimintain pertanggungjawabannya, loh kok gini, kok aku kapan melakukan ini dan lain sebagainya gitu sih Bunda. Itu sharing dari saya. Nanti kalau ada tambahan tak tambahin lagi.